Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin di pagi Jumat yang indah ini. Setia menemani aktivitas pagi kalian di jam 7 pagi. Mengawali hari dengan indah, hari ini gue pengen mengingatkan kita memasuki 7 hari menuju Subaton, Inggris. Dan nanti di hari Minggu kita akan umumkan seperti apa detail dari plan Subaton yang akan kita jalankan. Yang akan dimulai dari tanggal 11 ya Bang? 11 September sampai 22 September ya. Plannya dari 11 sampai 22. Tapi nanti tergantung ada milestone baru atau tidak. Bisa saja itu barang diperpanjang bahkan sampai akhir Oktober, suka-suka gue aja. Pokoknya pulangnya kapan kita nggak tahu. Kalau seru ya kita lanjutin ya. Kalau seru kita lanjutin. Itulah the beauty of Subaton ya. Dan hari ini gue ingin shout out dulu kepada para pendengar dan penonton yang tentunya tetap setia di kolom komentar. Itu ada penjaga kebun duren. Ini penting sekali nih. Kalau nggak ada penjaga kebun duren, kagak ada duren yang nyampe ke supermarket, my friend. Dan juga ada komunitas musang di Semarang. Ini agak unik nih ya. Mungkin isinya Ilham sama Wewes ya. Ada komunitas musang tuh maksud gue gimana sih? Jadi dia sesama musang bikin komunitas gitu maksudnya. Ya, but anyway, semangat buat komunitas musang di Semarang. Karyawan PLN ini penting sekali untuk menjaga listrik kita tetap nyala. Dan ada juga anak magang di BUMN. Dan terakhir ada tukang ngadon kue. Ini penting, kue my friend. Kalau nggak ada kue, nggak ada besek tahlilan. Itu penting sekali itu ya. Dan mengingatkan kalau kita itu sekarang akan menuju milestone yang ketiga. Dan milestone ketiga adalah mengejar Lord Nico Jackson di 200.000 subscriber. Jadi kalian tetap semangat untuk kita. Ini adalah perjalanan bersama-sama ya. Kalian mensupport kita ini, we are in this together ya. Jadi ketika itu tercapai ya kalian semua dan gua berada dalam perjalanan yang sama. Itu kurang lebih message dari milestones itu. Dan hari ini ada apa aja menu yang akan kita bahas, langsung kalian cek aja di deskripsi, sudah ditandain oleh operator kita Dani. Timestamp-nya langsung cek aja di situ. Dan kita akan memulai dari sebuah penusukan ya dari belakang ya. Ini adalah pahlawan yang kemarin menjadi penentu kemenangan Liverpool ya di laga awal. Itu adalah Federico Chiesa yang resmi dicoret dari skuad Liga Champions Liverpool. Setelah akhirnya dia, wah ini udah pengkhianatan sih. Dicoret dari pramusim, dia nggak ada komplainan ya. Pramusim dia nggak dibawa gitu. Kemudian tidak dimainkan satu musim, cuman berapa menit gitu, menit bermainan, cuman dikit banget lah, nggak pernah komplain. Kemudian akhirnya karena Luis Diaz dijual, diminta dia bertahan untuk jadi backup. Dia terima, dia ingin fight untuk tempatnya. Dimasukkan sebagai pemain pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan ya. Lawan Bournemouth, kemudian dipuji setinggi langit oleh Arne Slot. Tapi kembali dijatuhkan ke bumi karena resmi dicoret dari skuad Liga Champions Liverpool. Alasannya karena Arne Slot lebih memilih sang wonderkid yang baru untuk didaftarkan, itu adalah Rio Ngumoha. Kenapa? Karena memang Rio Ngumoha ini adalah pemain yang didatangkan dari Chelsea ya, dari tahun lalu. Jadi bukan merupakan produk asli Akademi Liverpool. Jadi untuk mendaftarkan Ngumoha itu harus mengambil satu tempat di skuad di skuad senior Liverpool. Dan pemain muda biasanya ditempatkan di list B. Tetapi tidak dimungkinkan untuk Rio Ngumoha karena dia baru bergabung di September 2024. Dan Ngumoha ini juga bukanlah pemain yang eligible untuk masuk list locally trained karena baru dikontrak dari Chelsea musim lalu. Ini artinya seorang Federico Chiesa itu harus bersaing untuk mendapatkan menit bermain sisanya di Premier League, Carabao Cup dan juga FA Cup. Dan secara resmi ini adalah squad full
yang akan dibawa oleh Arne Slot untuk mengarungi Liga Champions di musim ini. Di mana? Pada tanggal 17 September laga pembuka Liga Champions Liverpool melawan Atletico Madrid. Kita akan live reaction langsung dari Anfield, my friend. Ini dia skuad resminya, ada Alisson, Mamardashvili, Woodman, kemudian defender Joe Gomez, Wataru Endo. Oh, Endo masuknya defender di sini ya. Virgil van Dijk, Konate, Kerkez, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Andy Robertson, Jeremy Frimpong. Gelandang ada Florian Wirtz, Szoboszlai, McAllister, Curtis Jones, Gravenberch. Dan depan ada Isak, Salah, Gakpo, dan Ekitike serta Ngumoha. Seperti apa tanggapan fans Liverpool? Apakah kalian sepakat pencoretan Chiesa untuk digantikan oleh Ngumoha adalah keputusan yang tepat? Apakah ini bentuk dari pengkhianatan? Kalian langsung bergabung di kolom komentar. Berikutnya di Chelsea, hal serupa juga terjadi. Ada rekrutan baru yang didatangkan dari Brighton. Itu adalah Buonanotte, ya. Ini juga resmi dicoret dari skuad Liga Champions Chelsea. Pemain ini dipinjam dari Brighton di musim panas ini, dan uniknya dalam wawancara peresmian kedatangan dia dari sisi transfer, itu dia menyatakan jika faktor akan bermain di Liga Champions itu menjadi dorongan utama untuk dia menerima pinangan Chelsea. Ironisnya, memang Buonanotte ini ketika dalam interview perkenalannya sebagai pemain baru Chelsea itu menjelaskan jika opportunity bermain di Liga Champions merupakan dorongan utama bagi dia untuk menerima pinangan Chelsea, dan secara kejutan dibuat oleh Maresca hari kemarin jika akhirnya dia dicoret dari skuad final untuk Chelsea berlaga di Liga Champions pada musim ini. Ini menjadi berita yang tentunya kalau gue jadi dia, aduh, gimana ya gitu. Inilah skuad resmi Chelsea untuk mengarungi Liga Champions pada musim ini. Pertama dari posisi goalkeeper itu ada Jorgensen dan juga Robert Sanchez. Back itu ada Cucurella, ada Rabiot, Badiashile, Levi Colwill, Jorel Hato, Chalobah, Reece James, Malo Gusto, Wesley Fofana. Gelandang ada Enzo Fernandez, Cole Palmer, Jimmy Gittens, Esugo, Andre Santos, dan Moise Caicedo. Dan tentunya striker ada Pedro Neto, Liam Delap, Joao Pedro Mark Guiu yang menggantikan posisinya Nicholas Jackson ya, yang dipanggil lagi dari Sunderland, Estevao Willian, dan pastinya starboy kita Alejandro Garnacho. Bagaimana tanggapan kalian? Memang mungkin Buonanotte ini kan juga sayap ya gitu, dan stok sayapnya juga cukup banyak gitu kan. Ada Estevao, ada Garnacho, ada Gittens, Pedro Neto. Kurang lebih ada 4 bahkan sampai 5 gitu yang bisa tampil di posisi sayap. Jadi dia juga, walaupun Buonanotte ini juga bisa jadi pemain nomor 10, namun ya mungkin secara pengalaman ya belum terlalu sebagus yang lainnya lah, walaupun sama-sama muda ya. Jadi mungkin yang ini justified, cuman agak kontras aja sama pernyataannya dia soal Liga Champions yang membuat itu menjadi menjadi ironis ya, dan menjadi olok-olok mungkin buat fans rival. Begitu juga dari Arsenal, ada kejutan juga yang terjadi dalam skuad resmi Liga Champions yang akan mereka resmi daftarkan kemarin. Itu adalah dicoretnya Gabriel Jesus. Nah, ini menjadi sebuah statement dari Mikel Arteta. Kenapa? Karena sejak dia menderita cedera ACL, permainan menurun, belum dapat menit bermain lagi. Dan sekarang di skuad Liga Champions juga tidak didaftarkan. Ini menjadi ironis karena sebenarnya Gabjes ini sudah sembuh dari cedera, sudah mulai berlatih. Tapi justru Kai Havertz. Kai Havertz itu yang sekarang sedang cedera dan akan absen selama beberapa bulan, itu tetap didaftarkan. Jesus yang fit nggak didaftarkan, dan yang menjadi alasannya adalah sekarang itu tempat untuk Gabjes digantikan oleh seorang Max Dauman. Ini yang memang sudah mendapatkan menit bermain sebagai pemain pengganti dalam beberapa laga terakhir oleh Mikel Arteta. Dan apabila Dauman ini bikin debut di Liga Champions sebelum 16 Desember, dia akan menjadi pemain pertama yang akan tampil di Liga Champions pada usia 15 tahun. Wah, ini tolong
wujudkan Arteta. Karena ini emang gimana ya, ini pemain kelihatan lah potensinya gitu, dan Doman ini tidak masuk dalam klasifikasi locally trained juga, sama seperti Rio Ngumoha. Dan sekarang kita lihat skuad lengkap Liga Champions Arsenal yang sudah didaftarkan oleh Mikel Arteta. Kiper ada Raya, tentunya ada Kepa dan juga Setford. Kemudian di posisi back ada William Saliba, Mosquera, Ben White, Hincapie, Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber, dan Calafiori. Dan ini backnya mantap. Masuk ke gelandang ada Odegaard, Eze, Norgard, Trossard, Madueke, Mikel Merino, Kai Havertz yang gue sampaikan tadi walaupun cedera tetap daftarin, Zubimendi, Declan Rice, kemudian juga Max Doman. Dan sementara itu untuk striker ada Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan juga Victor Gyökeres. Nah, sudah tidak ada lagi sampah-sampahnya Arsenal seperti Fabio Vieira lah, Reiss Nelson lah, dan kawan-kawan lah. Jadi ini menjadi sebuah catatan juga jika Max Doman ini mungkin digadang-gadang sebagai masa depan Arsenal ya. Mungkin dulu mirip-mirip sama Theo Walcott. Walcott itu kan 17 tahun udah main di timnas, sudah dibawa ke Piala Dunia ya. Ya ini mungkin bisa jadi suksesor juga. Ini bahkan sedikit lebih muda gitu. Dan sekarang kita masuk ke Manchester United. Ada sebuah statement yang cukup kontroversial dari sang legenda United, adalah Louis Saha, yang menyatakan jika Benjamin Sesko ini mungkin tidak akan sukses di Manchester United ya. Jadi dia kemarin memberikan statement di Mail Online, gue baca, dia bilang masalah yang diidentifikasi dalam beberapa tahun di Manchester United adalah mempercayai posisi nomor 9 kepada penyerang yang terlalu muda. Mereka masih belajar dan terus membuat kesalahan. Mereka belum tahu cara terkoneksi dengan pemain lain seperti pemain yang sudah matang seperti Bruno atau Zlatan, dibilang gitu. Jadi untuk link up play lah ya gitu kurang lebih. Sayangnya kita tidak mendapatkan pemain tengah yang kita butuhkan. Kita masih sangat lemah di posisi itu. Inilah kenapa saya pikir Sesko akan kesulitan sampai masalah itu diselesaikan. Ya, ini kaitannya seperti in-depth yang pernah gue sampaikan di beberapa episode yang lalu. Jika menurut gue justru kehilangan seorang Matheus Cunha itu harus memaksa Sesko bermain lebih banyak. Dan apabila memang Bruno dikembalikan ke nomor 10, atau memang duetnya itu nanti Mbeumo dan juga siapa namanya poster boy-nya kita, Mason Mount, itu mungkin akan ada delivery yang memang sesuai dengan karakteristik oleh seorang Benjamin Sesko. Dan kemarin ya kelihatan memang kontribusi Diogo Dalot untuk umpan-umpan silang lebih banyak ketimbang Dorgu dan juga Amad Diallo. Kita lihat apakah prediksi dari Louis Saha ini akan menjadi kenyataan atau memang Sesko bisa melewati periode-periode sulit ini dan mendapatkan kepercayaan dan juga membuktikan mahar transfer mahal yang dibayarkan United itu sesuai dengan performa dan juga gol yang bisa dia berikan. Nah, lanjut sekarang kita ada breaking news ya. Ini breaking news yang baru saja terjadi jam 12:30 dini hari kemarin. Itu adalah secara resmi Daniel Levy meninggalkan Tottenham Hotspur setelah mengabdi selama 25 tahun. Anjay. Ini monumental. Menurut gue ini monumental. Kenapa? Perginya Levy itu sama seperti menurut gue perginya Peter Kenyon, perginya siapa cantolannya United, Sir Alex dulu, chief eksekutifnya David Gill ya kalau gue nggak salah. Siapalah gitu. Itu sama tuh, monumental menurut gue. Atau sama seperti perginya Ciki Begiristan gitu di Manchester City. Sampai ada kontennya tuh di City Plus. Jadi farewellnya Begiristan, Ferran, Ciki sama Pep duduk bertiga dan ngobrol. Ternyata mereka sudah melakukan ini selama 13 tahun nih gitu. Jadi time goes flies. Jadi kayak emang cepet banget. Dan menurut gua legacy paling undisputable yang ditinggalkan oleh seorang Daniel Levy atau Tottenham Hotspur Stadium, di mana itu adalah the best stadium di Inggris saat ini, Britania Raya bahkan arguably. Dan itu menjadi cash cow, money machine, printing money machines yang dia tinggalkan secara blueprint untuk
keberlangsungan Tottenham Hotspur di dekade-dekade berikutnya. Dan apa yang dia lakukan selama ini walaupun mungkin secara prestasi di lapangan tidak terlihat, tetapi Spurs itu jika bukan yang terbaik dari sisi ngeran klub, dipastikan salah satu yang terbaik, best run club di Britania Raya dari sisi revenue, sustainability, commercial gitu. Definitely ini menjadi sebuah kepergian yang monumental. Dan apakah nanti sama seperti Newcastle yang baru aja ketemu CEO barunya, apakah nanti ada sosok pengganti yang sama capable-nya, kita lihat seperti apa. Ini akan menjadi turbulensi bagi Tottenham Hotspur ke depannya. Dan juga ini ada sedikit yang unik. Kemarin karena kita lagi ngomongin Spurs, kita highlight juga nih sedikit. Back kiri kita yang menggantikan back kiri terbaik di dunia, Destiny Udogie. Sekarang itu adalah yang main kan Jet Spence di Spurs ya. Jadi back kiri jadi deputinya Udogie lah selama cadangan. Dan uniknya penampilan konsistennya dia di reward oleh Thomas Tuchel itu dipanggil ke timnas Inggris. Dan uniknya dia adalah pemain muslim pertama yang akan membela The Three Lions gitu. Dan ketika diangkat fakta ini oleh wartawan, dia cukup kaget. Dia bilang, oh luar biasa, dia bilang gitu. Saat saya menyadarinya bahwa saya adalah muslim pertama yang membela timnas Inggris, saya kaget. Yang pertama loh, untuk saya ini hal yang besar terkait keyakinannya dia, luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata, dia bilang. Jadi ya ini fakta yang unik juga ya, menarik gitu. Gue juga baru tahu kalau dia adalah seorang muslim gitu. Dan kita lihat nanti seperti apa. Apakah akan debut di jeda internasional ini diberikan oleh Thomas Tuchel, dan apakah akan memberikan penampilan yang juga cukup maksimal ya. Sekarang kita masuk ke Liverpool, di mana dikabarkan Liverpool itu resmi merenovasi fasilitas akademinya dengan total biaya renovasi mencapai 440 miliar rupiah. Dan wow, abis belanja ya, belanja paling banyak gitu kan di bursa transfer, kurang renov. Anjay. Ini nih ibarat ya, kalau tetangga ya, tetangga kaya nih, tetangga sekitarnya udah pada iri nih gitu kan. Ada yang beli mobil baru, ada rumah juga direnovasi, edan lah pokoknya. Dan fun fact-nya, ini adalah renovasi pertama yang dilakukan oleh Liverpool terhadap fasilitas akademinya sejak tahun 1999. 1999 itu tuh lagi zamannya ini bang, Nirvana bang. Anjay, itu masih musiknya aja masih grunge, belum ada tuh EDM tuh belum ada my friend ya. Jadi 999 tuh 998 999 gitu ya terakhir. Dan dibuat sebuah dome atau kubah besar yang di area Akademi Liverpool ini akan menghubungkan dengan main building akademinya, dan untuk pertama kalinya akan memiliki lapangan indoor full size. Anjay. Jadi ini lu bayangin satu stadion ya. Kan itu satu lapangan bola tuh dibikin indoor. Nah, itu yang ada selain Liverpool nih sekarang. Sebelumnya yang udah ada tuh Manchester City. Lapangan indoor satu full ukuran lapangan gede ya gitu ya, tapi indoor gitu. Nah, kemudian ditambah lagi ada padball. Padball itu perpaduan padel, sepak bola, squash dan volley. Nah, ini gue nggak ngerti lagi nih olahraganya apa. Jadi ada buat entertainmentnya juga nih, namanya padball anjay. Jadi perpaduan antara bola, padel, squash, volley. Oke. Ini berarti biar namanya kan ini akademi nih. Kalau akademi itu untuk membangun pemain-pemain muda. Jadi itu harus ada sisi fun-nya juga. Jadi nggak boleh hanya tentang kompetitif, tentang persaingan, tapi juga mereka harus di remind lagi bahwasanya tujuan mereka pertama kali untuk main bola ya selain untuk menjadi pemain profesional ya they need to enjoy the game ya. Itu yang selalu ditekankan oleh sang legenda kita Ronaldinho, bermain dengan senyuman gitu. Nah, produk akademi yang
jebolan Akademi Liverpool pada musim lalu, fun fact-nya juga, itu berkontribusi sebanyak 18% total menit bermain tim utama Liverpool musim lalu. Jadi sebenarnya jebolan-jebolannya ini cukup mumpuni, dan begitupun dari sisi revenue driven. Dan berapa musim terakhir total sudah menjual dan mendatangkan revenue hampir 200 juta pound sterling untuk Liverpool terkait penjualan pemain-pemain asli jebolan akademi ini. Antara lain nih breakdownnya ya. Ya, ada Kelleher 18 juta, Nat Phillips 3 juta, Kwanzaa 30 juta, Tyrell Morton 13 juta, dan Ben Doak 25 juta, dan pastinya TAA ya. Itu yang menarik juga dari Liverpool. Dan sekarang kita masuk ke Italia, di mana kawan kita Rasmus Højlund excited karena sudah resmi bergabung dengan Napoli, dan di wawancara pertamanya sebagai pemain Napoli yang baru, dia memberikan aura-aura optimisme. Dia bilang, saya yang sekarang sudah berbeda dari terakhir kali bermain di Italia. Anjay, gue udah beda my friend. Dia bilang, saya lebih berpengalaman ya, dan sudah menjadi pesepak bola yang lebih baik. Saya sudah tampil di Premier League, Liga Champions, Europa League. Saya datang untuk membuktikan banyak hal. Saya ingin menunjukkan diri saya bersama tim terbaik di Italia. Højlund, suka-suka kau ya. Lu dijual ke Napoli karena lu gagal di MU. Lu boleh optimis ya, tapi lu jangan jumawa, Højlund. Walaupun demikian, kita semua doakan Højlund ini bisa bersinar di Napoli. Kenapa? Karena sebenarnya ini pemain yang sangat potensi ya. Ketika dia dari Atalanta sampai di transfer, dan terakhir itu sebenarnya juga dia memiliki pramusim yang baik menurut gua. Cukup fit gitu, dan dia kelihatan lah gitu eager untuk membuktikan diri. Cuman ya sayangnya lagi-lagi emang decision has been made. Amorim merasa dia nggak capable untuk lead the lines, kemudian juga ini dirasa untuk Ineos dan manajemennya udah tutup buku lah. Ini udah pasti udah nggak bisa di improve, udah jadi gagal. Jadi ya udah kita cash in aja gitu. Jadi apapun yang dia lakukan untuk bertahan di United, effortnya itu di overlook lah oleh baik manajemen maupun sang pelatih, yang akhirnya membuat dia harus mengambil keputusan ini. Jadi semoga mungkin Italia lebih suitable untuk gaya mainnya dia, karena kan dia punya speed gitu ya. Jadi mungkin dia bisa revive lagi karirnya bersama Napoli, dan tentunya dengan pelatih yang punya series of record, mengembalikan penampilan pemain-pemain yang sempat redup untuk akhirnya bersinar kembali. Karena Conte itu bikin Lukaku yang kehilangan kepercayaan diri di MU tuh balik gacor lagi di Inter gitu. Dan dia juga yang pertama memberikan kepercayaan kepada Morata sebenarnya di Chelsea gitu kan. Ya udah, dia yang menginginkan Morata gitu sebenarnya. Jadi kita lihat nanti seperti apa sentuhan magis Conte, apakah bisa kembali memoles seorang Rasmus Højlund. Nah, sekarang kita ke Juventus, di mana akhirnya terungkap ternyata kegagalan transfer Randal Kolo Muani di penghujung transfer deadline itu bukanlah permintaan ngadi-ngadi dari PSG. Ternyata CEO yang barunya, Damien Comolli, yang banyak gaya teman-teman ya. Ini dirilis oleh media Prancis, L'Equipe, itu menjelaskan jika PSG ini murka ya terhadap bagaimana Damien Comolli bertindak dalam upaya mendatangkan Randal Kolo Muani. Sebenarnya pembicaraan untuk mendatangkan Kolo Muani kembali itu sudah memasuki dua fase. Yang pertama adalah pinjam lagi dengan opsi pembelian, nego-nego akhirnya ditolak. Udah masuk ke stage di mana itu peminjaman dengan obligasi pembelian. Jadi mahar pinjamnya cukup tinggi, sekitar 10 juta euro. Tapi untuk obligasi wajib ditebusnya musim berikutnya itu sekitar 50 juta euro. Jadi ujung-ujungnya tuh 60 juta euro. Ini udah sempat dinegoin, udah sempat disepakati. Tiba-tiba memasuki penutupan deadline, diturunin lagi sama Damien Comolli dengan straight dry loan. Jadi loan aja. Ya siapa yang gak marah? Kalau gue jadi PSG juga mau gue marah. Udah masuk stage-nya di mana tiba-tiba lu turunin lagi. Nah itu yang membuat akhirnya kemarahan dan kemurkaan PSG ini membuat mereka mensanction
peminjaman Kolo Muani ke Spurs dengan termin yang jauh lebih murah ketimbang yang sudah dinegosiasikan dengan Juventus. I would do the same. Karena ya tolol aja gitu, lu udah nego, tiba-tiba lu minta turun lagi. Aneh banget gitu. Dan sekarang kita masuk ke upaya perpanjangan kontrak salah satu permata Juventus, itulah Kenan Yildiz yang tengah diupayakan oleh manajemen Juventus. Semoga yang kali ini juga nggak lo rusak ya, Damian Comolli ya gitu. Jadi kemarin setelah ada sempat inquiry dari Arsenal dan Chelsea untuk availability seorang Kenan Yildiz, itu Juventus memang sudah memulai inisiasi untuk kembali memperpanjang kontraknya. Sebenarnya Yildiz ini baru memperpanjang kontrak tahun lalu karena dia masuk dari pemain next gen, diangkat ke first team, itu dinaikin gajinya jadi 1,5 juta euro per musim ya. Nah, namun kontribusinya yang cukup signifikan, balik lagi gue udah review kemarin, satu-satunya pemain kreatif yang bisa memberikan dampak di Juventus saat ini hanyalah Kenan Yildiz. Itu yang membuat akhirnya manajemen memutuskan untuk membangun tim ini di sekitar Kenan Yildiz, menjadikan dia center of project gitu ya. Dan untuk kategori center of project dan pemain yang di regard sebagai salah satu pemain penting, gaji 1,5 juta euro tentunya tidak cukup ya. Dan itu yang membuat sekarang Juventus walaupun baru 1 tahun memperpanjang kontrak itu akan menawarkan lagi perbaikan gaji ya, dengan penawaran sekitar 3,5 juta euro sampai 4 juta euro plus bonus per musim yang sudah diberikan oleh manajemen Juventus kepada kubu Kenan Yildiz. Kita lihat apakah akan segera terjadi kemajuan dalam penawaran ini. Hopefully yes. Dan kaitannya sama striker, setelah kemarin gagal pindah kemana-mana di deadline transfer, ini Dusan Vlahovic ini juga akhirnya terbuka untuk memperpanjang kontrak di Juventus. Ini gua sih mixed feeling ya soal ini ya. Ini biasanya kayak pemain yang mau perpanjang kontrak tuh tiba-tiba mainnya gacor gitu. Begitu udah perpanjang kontrak, nyungsep lagi, flop lagi. Contohnya Pierre-Emerick Aubameyang, gue inget banget tuh, anjir gacor-gacornya di Arsenal. Begitu dikasih gaji gede, mainnya langsung hilang gitu. Nah ini kan sebenarnya dari mutual feeling ini udah nggak ada sebenarnya antara Vlahovic dan Juve dan Vlahovic. Dan gue feelingnya nggak enak soal ini. Jadi kita lihat seperti apa nanti, apakah benar akan diperpanjang atau ya diperpanjang pasti gajinya turun. Nggak mungkin dibayar Juve mau 12 juta euro. Dan dari kemarin kan buntunya di situ. Jadi I don't think ini reasonable. Ya kita lihatlah seperti apa, apakah akan ada breakthrough atau tidak. Kita sekarang terbang ke Spanyol di mana sebuah tindakan luar biasa dilakukan oleh Hansi Flick. Gue baca di Athletic. Jadi setelah hasil imbang kemarin ya di laga terakhir La Liga melawan Vallecano, Hansi Flick ngunciin pemainnya di ruang ganti, disuruh mikir ya, coy. Mikir lo semua, dibilang gitu kan. Dikunciin coy, edan. Jadi abis dimarahin pemainnya, dikunciin di ruang ganti, suruh ngobrol, lu semua pikirin apa yang salah pada hari. Gila nih, tangan besi banget kawan kita ini. Dulu tuh emang ada di Main FM opsinya ngonciin di ruang ganti itu ada, dan bener dilakuin sama dia. Ini kayak dia Main FM dah, anjir nih orang gitu ya. Dan saat ditanya oleh wartawan setelah hasil imbang ini, diwawancara dia kan ya, dia menyampaikan ya, ini dia memberikan sebuah sentilan kepada pemainnya. Dia bilang tidak boleh ada ego, karena ego akan membunuh kesuksesan. Musim lalu kami bisa bermain sebagai sebuah unit, kami harus bisa tampil seperti itu lagi. Nah ketika ditanya oleh wartawan kepada para pemain seperti Pedri, siapa sih yang dimaksud yang memiliki ego ini? Nah ini para pemain menolak untuk menjawab ya, silent lah intinya. Ya iyalah silent, orang dikunciin anjir di ruang ganti, gak berani ngomong gitu kan ya. Dan sekarang gue ingin masuk ke diskusi kepada kalian in depth tentang sebuah tren perubahan role keeper yang ada di Premier League ya. Sekarang semua itu taktik-taktik ini mulai berubah. Jadi ya seperti kita ketahui, taktik di sepak bola itu seperti cycle ya. Dia berganti terus, sama seperti fashion lah gitu. Fashion itu kan ada masanya celana cutbray, ada masanya celana pensil, ada masanya sekarang baggy gitu kan. Sama kayak role dalam sepak bola juga gitu. Ada taktik tiki taka, masuk tiba-tiba counter pressing, terus sekarang kita mainnya fast break gitu, macam-macam lah ya. Dan
Begitupun dengan role seorang goalkeeper. Jamaknya 1 dekade terakhir, role goalkeeper itu yang dipopulerkan ya oleh Guardiola terutama itu adalah sweeper goalkeeper. Tetapi makin ke sini tuh lebih banyak main direct. Nah, ini kaitannya nanti sama perubahan role goalkeeper ya. Kita lihat mulai banyak sekali tim-tim yang menerapkan bermain direct football. Contohnya Newcastle, Arsenal, dan beberapa tim lain itu yang punya taktik sekarang dari kick off itu langsung lempar bolanya jauh ke area lawan ya. Sehingga yang diharapkan kalau terjadi duel langsung ke area lawan menghasilkan corner atau itu lemparan ke dalam, itu langsung kita bisa press di area lawan sehingga nanti terjadi kesalahan dan langsung melakukan fast break. Nah, ini diadopt oleh banyak sekali tim sekarang strategi ini. Arsenal melakukan itu, Newcastle melakukan itu, kemudian Crystal Palace juga melakukan itu kemarin. Jadi ini mulai terjadi perubahan tren di Premier League, bukan lagi main build up from the back lah gitu kan, atau main pendek-pendek tiki taka lah. Ini mulai berganti dan itu membuat salah satu requirements-nya adalah memiliki seorang goalkeeper yang berbeda nih, bukan lagi sweeper goalkeeper, tapi kiper yang memang bisa juga memainkan kiper ortodoks zaman dulu. Nah, kemarin juga gue meng-highlight ini kan, sebuah taktik baru Manchester United dari Bayindir langsung long ball ke Matheus Cunha ketika lawan Fulham. Dapatlah di situ langsung kejadian di kotak penalti, langsung dieksekusi. Sayangnya penyelesaiannya buruk. Nah, ini yang membuat bahkan sekarang Manchester City pun bersama Pep Guardiola yang notabene adalah founding father-nya sweeper goalkeeper itu opt for lebih memilih kiper yang ortodoks dalam ini Donnarumma, my friend. Anjay, boom. Ini udah berubah lagi gitu. Dan memang kalau kita bilang Alisson dan Ederson itu adalah mungkin era terakhir dari sweeper goalkeeper ya. Dan itu menjadi monumental karena kepergian Ederson kan. Itu kepergian Ederson ya dengan berakhir pula lah role itu. Dan fakta bahwasannya Pep Guardiola milih Donnarumma ini merupakan udah sebuah unprecedented. Berarti ada memang tactical switch yang akan dia lakukan. Terlepas dia belum main ya. Tapi fakta itu transfer di sanction sama dia menunjukkan ya dia terbuka untuk perubahan. Dan Pep bilang sekarang ini sepak bola modern adalah apa yang dimainkan oleh Bournemouth, Newcastle, Brighton, dan Liverpool. Sepak bola modern bukan lagi melulu soal penguasaan bola yang selama ini menjadi filosofi Manchester City. Itu juga mungkin alasannya kenapa Pep Lijnders yang dipilih sebagai asisten dia untuk bisa mengasis transisi perubahan ini. Ya kita lihat nanti apakah akan menjadi sebuah tren baru dan seperti apa Manchester City yang versi 4.0 lah untuk Pep Guardiola sekarang. Dan gue ingin mengingatkan untuk para Clipper masih ada waktu untuk menjuarai klip competition sampai 11 September. Udah ada 4 pemenang, berarti masih ada slot lagi untuk ini 4 pemenang ini 2 yang 1 juta, 2 yang 500.000. Masih ada lagi tuh berarti. Jadi masih bisa teman-teman. Yuk sebanyak mungkin sampai tanggal 11 nanti akan ada Clipper competition khusus untuk Subathon ya. Untuk itu gua ingin menutup episode kali ini di Jumat pagi ini dan as always my friend, have a lovely day.